Komers, kembali lagi bersama aku Linda dan partner aku dan aku Fania di Comcast Communication Podcast. Yeay. Komers, gimana nih kabar kalian semua? Masih semangat kan kuliahnya? Kalau aku sendiri sih masih kalau Linda sendiri gimana, masih semangat? Alhamdulillah aku sih akan semangat terus ya. Harus ya Kak. Demi mengejar cum laude. Dikit lagi kita juga udah mau buka puasa Kak. Betul banget Van. Oh iya nih, aku juga mau ngucapin semangat untuk temen-temen yang lagi download game viral kemarin. Apa Kak? Game ojol. Aku mah udah pro Kak di bagian situ. Tapi kamu gojol apa grab? Aku lebih ke gojol, aku lebih ke viral aja. Oh gojol, aku grab soalnya. Kamu game udah dapat apa ya uang itu? berapa? Game apa ya? Aku nggak tahu kalau yang game grab. Ada sama kok. Kamu apa? Itunya uangnya udah berapa? Aku sekitar ada 2 jutaan. Aku udah beli Fastmed. Ih bohong, kamu siang malam ya ngojolnya ya? Aku lebih ke nonton iklan aja sih Kak. Oh gitu, hacks ya. Oke, teman-teman semua, aku nggak bakal ngobrol sama Fania aja, tapi bakal ditemenin sama narasumber yang super duper kece. Sama siapa nih Kak? Boleh tebak dulu dong Van. Dari yang akhir-akhir ini lagi tinggi aja kali ya, Ed Sheeran. Salah. Ed Sheeran kemarin lagi konser Kak di Indonesia. Tapi nggak mampir ke Ronggo Waluyo sih sayangnya. Kira-kira siapa ya? Ya pasti seru nggak Kak? Seru banget dong. Kayak langsung spill aja sih Kak. Betul ya. Oke, please welcome Miss and Mr. Ikom 2024. Halo. Yeay. Apa kabar kakak-kakak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah baik. Gimana Kak Linda, Kak Fania? Baik. Aku sendiri alhamdulillah baik banget sih, masih strong nih sampai buka puasa ya. Iya betul Gak banget. lama lagi kok. Iya, bener. Demi gorengan dan sop buah ya. Aduh, Betul berburu banget. takjil. Iya bener Boleh banget. rekomen nanti ya. Nah sebelum kita ngobrol lebih banyak lagi, boleh dong kenalan dulu secara Boleh personal dong. ya, biar Komers nih chemistry-nya makin dapet gitu loh. Oke. Boleh. Mungkin dari aku dulu kali ya. Boleh, Halo boleh. Comers dan halo kakak-kakak sekalian. Kenalin, nama aku Rizky Dumardiani dan aku merupakan mahasiswi Ilmu Komunikasi semester 4 di Unsika. Halo Kak I. Halo Mbak Rizky. Hai. Boleh Kak? Boleh, yang berarti sebelah sini? berikutnya aku ya. Betul. Halo Komers, kenalin aku Muhammad Turkolis Hidayatullah. Biasanya dipanggil Kolis ya sama teman-teman juga kan. Sama kayak Kak Iki dari kelas 4C Ilmu Komunikasi Unsika. Iya, jadi kita sekelas. Oh iya, Betul. kan kita chemistry-nya udah dapet banget ya. Udah kenal lama Alhamdulillah. ya berarti ya Iya, Kak. Hasil berkutat di kelas 2 tahun ya. Iya, bener. Proyek kan selalu bareng. Iya. Iya. Oh iya, berarti udah nyambung banget satu Nyambung sama banget. lain. Karena kalau tektokan mah aman ya Kak Iki Betul. ya. Kita sering banget nge-MC juga sih di beberapa event Oh, Ikom. berarti emang udah couple berdua Aduh, mulu ya Kak. aduh. Iya, couple ya. Bebas lah mau gimana Tapi untuk bilangnya. couple yang ini sangat positif vibes banget. Betul. Karena memajukan nama Unsika ya Kak. Iya, betul banget. Wah, Pertama-tama thank you loh. Aku mau ngucapin congrats dulu ke Kak Iya. Iki Oke. sama ke Kak Holis karena udah berhasil nih menjadi Mr. dan Mrs. Ikom 2024 ini Kak. Sama-sama, Thank you. Pak. Yeay, yang pastinya sudah melewati banyak rintangan dan cobaan ya. Benar. Baik dari luar maupun dari dalam sendiri pastinya. Dari luar sih banyaknya mah ya. Kalau aku dari dalam sih. Berarti Beda kita akan ya? bahas yang itu. Boleh. Yang dari luar. Oke, boleh di spill. Ntar kita kupas lah boleh. Oke. Berarti Komers yang penasaran nih ada gangguan eksternal apa yang menimpa Wah. Kak Holis? Kita akan kupas tuntas di episode kali ini. Oke. Nah, untuk Kak Iki sama Kak Holis sendiri kan di tahun ini udah terpilih jadi Miss dan Mr. Ikom 2024. Betul. Nah, ada motivasi apa atau dorongan seperti apa sehingga kakak ini memutuskan untuk gue harus join di Miss and Mr. Ikom dari tahun oke, ini? oke. Itu apa? Diceritain kali ya. Boleh. Dari aku dulu atau Boleh. dari Kak dari Holis? Kak Iki dulu aja. Oke, aku dulu ya. Oke. Aku tuh ngeliat banyak banget peluang atau potensi yang bakal didapetin dengan menjadi Mr. dan Mrs. Ikom gitu ya. Dalam artian aku kan Mrs. Ikom ya, kan perempuan. Nah, aku tuh melihat peluang itu dan aku ngerasa beberapa
kesempatan itu tuh hanya bisa didapetin kalau kita ini jadi Mrs. Ikom ini gitu kan. Nah terus juga selain itu aku juga pengen menjadi sosok yang inspiratif dan representatif untuk ilmu komunikasi Unsika. Nah di samping itu semua kita juga harus balik lagi, kita ngelihat esensi dari ilmu komunikasi itu seperti apa. Kayak kita harus lebih aware akan ilmu komunikasi. Terus juga di event Mrs. Ikom dan Mr. Ikom kemarin tuh aku kan harus ya dipaksa untuk mengulik lagi kan komunikasi itu seperti apa, detailnya seperti itu. Udah sih. Oke, berarti ini juga terkait dengan visi misi yang nanti akan disampaikan. Iya betul. Wah udah di spill ya. Oh iya benar. Betul banget. Oh iya kalian datang ya. Wah keren. Bagaimana untuk Kak Kholis sendiri? Aku tadi by the way aku sangat terkesima sama jawaban Kak Kiki karena ternyata nggak cuma alasan untuk diri sendiri aja tapi ternyata peduli juga ya untuk sekitar. Betul, tingkat kepeduliannya peduli sangat banget sama tinggi. prodinya ya. Betul. Benar banget. Ini ada sangkut pautnya sama visi misi aku yang bakal nanti kita bahas. Oke, berarti simpen dulu ya. Iya, sekarang simpen ya. dulu. Oke. Baik Kak Kholis. Kalau dari aku sendiri sih itu kenapa ikut Mr. Ikom tahun ini ya khususnya itu kan. Emang yang pertama itu ya sebagai untuk nambah pengalaman juga sih. Karena kalau aku lihat-lihat lagi nih Lin, Van, itu di CV aku sendiri itu kayak aduh masih kosong gitu kan. Belum penuh gitu kalau jadi mau kelihatannya. nambah-nambahin ya. Betul, itu dia kan. Iya juga ya. Terus juga kalau dari Mr. Ikom sendiri ini bisa dilihat lah nanti gue itu ada kekurangannya apa. Jadi hal yang masih kurang dari gue, hal yang masih bisa gue tambahin itu nanti bisa jadi evaluasi buat gue supaya gue bisa jadi pribadi yang lebih baik ke depannya gitu kan. Berarti kalau dari Kak Kholis sendiri melihat banyaknya privilege yang akan didapatkan ya. Betul, aku lihatnya kayak gitu sih. Iya, tapi yang pasti baik dari Kak Kholis sama Kak Kiki sendiri nanti akan relate sama visi misinya, betul? Betul sih. bener banget. Insya Allah akan relate ya. Iya. Nah dari alasan Kak Iki dan Kak Kholis pasti ada namanya persiapan kan ya Kak? Pasti, Apa mungkin ada Kakak banget. Mendadak? Enggak. Oke, boleh dari Kak Iki sendiri di spill persiapan Aku dulu. apa aja boleh banget Kak. Sebenarnya kita itu dipilih dari kalau nggak salah Hamin 5 atau Hamin 4 gitu ya Lis ya? Kayaknya Hamin 4 sih. Hamin 4 kayak ya? gitu. Iya dekat sih, tapi nggak sedekat yang Hamin 1 banget gitu loh. Jadi masih ada cukup persiapan untuk dress code, kemudian pidato, visi misi dan lain-lain kan. Nah sementara dress code yang ditentukan di Disnat kali ini tuh temanya bright colors kan, colorful gitu. Kita tuh nggak punya baju yang berang terang dan apa sih Colorful. yang vibrant tuh nggak punya. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk pakai baju yang nuansanya kayak cewek dan cowok bumi gitu. Tapi lebih ke earth tones kan. Iya, itu earth dia, tones betul, gitu. earth tone lah. Jadi adem kan gitu. Iya benar. Tapi cakep nggak sih ya kita? Menurut aku sih cantik ya, cantik dan ganteng. Iya. Outfitnya ya. Iya betul. Kayaknya kalau mau pakai earth tone atau bright yang Ya, apapun colors. itu, lebih keluar cerahnya Kakak. Iya. Oh gitu. auranya udah terpancar sih. Aduh, dari bisa Kak aja Kiki deh dan Kak Kak Linda. Kholis. Iya, kalau lewat tuh Silo. Enggak ya? Itu berarti ngeganggu penglihatan orang juga. Wah, dong. iya Iya juga. sih, iya sih, tapi lebih ke pancarannya Wah. merinding. Positif lah ya, tapi positif ya. Iya betul, betul. bisa aja betul ya. banget. Kalau untuk Iya. Kak Kholis sendiri gimana persiapannya? Sama kayak Kak Linda? Kalau dari aku sendiri sih itu persiapan sebenarnya nggak banyak-banyak juga ya. Karena setiap aku ada acara, ada kegiatan itu yang namanya persiapan pasti biasanya Hamin 2 aja sih itu Pak. Oh jadi Kakak belum mendadak ya? Belum Berarti mendadak. Kak Kholis ini orangnya spontan. Wih, kompak ya. Untung Benar, kompak. satu Aku hati. tadi Kenapa? takut nggak ditanggepin soalnya. Wah. Ada aku Kak, tenang. Makasih ya. Kamu terbiasa dikacangi ya. Aduh, kita semua tahu kok jokes itu. Oke, berarti agak beda ya kalau Beda. Kak Kiki orangnya lebih ke harus tersusun. Iya, benar, betul. bener banget harus organize. Everything is Kalau Kak organized. Kholis pokoknya apapun yang terjadi terjadilah. Iyalah. Kun fayakun. Kun fayakun, yakin lah. Jadi mulai dari Iya. dress code, dari kita pematangan Iya. visi misi juga kan Benar, Kak Iki ya. Itu ya benar. nggak buru-buru juga lah. Semuanya dibawa santai sih. Yang penting itu tadi. Oke. Harus kompak sih. Betul. Ini aku pertanyaannya masih relate sama persiapan. Boleh. Pasti ya, ini kalau aku pribadi, kalau ngomong di depan banyak orang itu aku selalu shaking. Oh iya, agak Iya. takut gitu ya. Sama kayak tiba-tiba tuh di jidat
keringet segede biji jagung pada baris. Ada itu. Oh iya, Kak di jidat Banyak ya. Banjir langsung. Iya, terus sama tiba-tiba kayak dingin, ini tangan aku lagi dingin. Sama, karena AC kayaknya dingin banget ya. Ya, Kak. Oh iya baru, baru ya, alhamdulillah. Syukuri apa yang ada. Jadi Ada anugerah ya, Kak. Edisi menyanyi. Ramadan nih. Iya, jadi intinya Kak Kiki sendiri sama Kak Kolis ada perasaan nervous nggak sih pas di hari perlombaan tuh? Ada banget sih. Kalau aku pribadi, apalagi pas nyusun visi misi itu sih, kan kita harus tentuin bener-bener apa yang dibutuhkan oleh anak-anak ikom atau prodi ilmu komunikasi itu butuhnya seperti apa. Kita membawa solusi kan untuk itu. Jadi penyusunannya nggak boleh sembarangan. Terus juga untuk pidato, aku mencari hal-hal yang relate gitu dengan anak-anak ikom, which is kita gitu kan. Ntar kita bakal bahas ya nanti ya Oke, untuk pasti, pidato. Kak. Betul. Iya. Gimana kalau Kak Kolis sendiri? Kalau dari aku sendiri sih, kalau apa ya, nervous atau gugup di depan banyak orang itu sebenarnya kuncinya satu, kayak sebelum kita tampil nih, sebelum di depan banyak orang, kita tarik napas dulu yang panjang kan, tarik napas pelan-pelan aja gitu. Terus ya kita anggap aja pokoknya yang kita hadepin itu dewan jurinya gitu. Sisanya udah kayak NPC-nya aja gitu. NPC Boleh. boleh. Jadi anggap diri sendiri sebagai main karakter. Waduh. Karena kan kita MC di kehidupan kita sendiri. Itu bener loh ya, bener, setuju. Gitu kan. Iya. Oke, kalau jadi Mr. dan Mrs. Eko aku bakal kayak pingsan. Kenapa? Enggak loh. Takut aku. Enggak dong. Siapa tahu nanti next 2025 kamu. Amin. Oh iya, Tahun depan kan? tahun depan. Iya, tahun Siapa depan. tahu ya. Bener. Bener. Kita tunggu vote ya Stay tune. 2025. Betul. Benar. Nanti kita akan menggoyangkan Sekarawang. Waduh. Boleh. Lagu Taylor Swift bisa. Fans Bisa ya. koplo ya. Iya. Taylor koplo version. Wede, Masuk ke boleh. playlist nanti kok. Nah, karena dari tadi kakak udah bahas visi misi, boleh nggak Iya. sih sekarang nih kakak nyampein visi misi ke para commerce dan ke aku juga tentunya. Tadi kan aku udah duluan ya. Aku Betul. pengen Kak Holis dong, Boleh, duluan boleh. dong. Duluan nih. Iya nggak sih? Dulu nih. Soalnya Biar kan fair biasanya ya. Bener. biasanya kan dahulukan perempuan gitu commerce ya. pada Boleh. Iya. Kalau visi misi aku sendiri itu ya berdasarkan yang udah aku susun, itu tuh mewujudkan prodi ilmu komunikasi yang kompetitif, inovatif dan suportif yang dijiwai dengan budaya bangsa di kalangan tenaga pendidik maupun mahasiswa itu ya. Dalam konteks budaya bangsanya yang baik-baik aja gitu. Oh, berarti lebih memajukan mahasiswa itu sendiri, betul. Karena kita kan sebagai mahasiswa itu juga nanti bakal jadi tonggak bangsa gitu kan. Iya, benar banget. Karena masa depan kita yang megang gitu generasi Wow. muda. Iya, kalau nggak ada generasi muda, ya Siapa mau jadi lagi? apa? Iya, Iya, negara betul, itu. dia. betul banget. Setuju sih. Betul. Aku setuju sih karena Indo ini lumayan banyak ya generasi mudanya. Banyak. Jadi sayang banget ya kalau disia-siain gitu aja. bener. Generasi muda sangat-sangat banyak jumlahnya gitu. Sayang banget kalau nggak dimanfaatkan gitu ya. Betul. Kalau Bagaimana? dari Kak Iki sendiri, Iya. Aku sendiri, oke. Dari visi dulu kali ya. Kemarin tuh aku sempat nyampein, aku pengen jadi pribadi yang menginspirasi serta dapat memberdayakan bibit-bibit unggul melalui kemampuan komunikasi yang kuat dan berkarakter sehingga menciptakan generasi yang cerdas, berwawasan dan berbudaya. Wih. Widih. Mulia sekali ya. Iya, karena Mikirnya berapa hari Kak? Amin 5. iya bener. Iya. Satu kata satu hari itu kayaknya. Tapi fun fact untuk visi misi itu aku nyiapinnya kayak H-2 gitu sih atau H-1 gitu. Berarti udah ada dari diri Kak Iki sendiri. Iya, ya? benar. Yang penting riset aja sih apa yang dibutuhin, kita kasih solusi kayak gitu. Betul, Kak. Baik visi misi dari Kak Kolis dan Kak Kiki itu ternyata saling relatable ya. Benar. Saling betul berkesinambungan. Iya. Intinya tentang bagaimana membuat generasi muda itu lebih bermanfaat bagi Iya. budaya bangsa. Iya, Betul, itu lebih kayak berdaya kan. Iya, benar banget karena sebenarnya aku juga ngeliat teman-teman aku itu banyak loh yang berpotensi tapi mereka banyak yang tanda kutip malu. Oh iya benar. Itu malu tuh salah satu faktor yang menghambat kita mencapai kesuksesan. Aku setuju banget sama statement itu sih. Iya kan. betul. That's why ya anak muda harus berani gitu, berani mengambil keputusan kayak gitu. Juga harus ada, kalau biasanya teman-teman kita yang malu atau orang malu juga harus ada dukungan juga kan. Iya, Kita sebagai benar. teman orang dekat ya, ayolah kita keep up gitu. Iya, dukung lah. Kalau nggak sekarang kapan lagi? Betul. Benar. Iya. Benar. Lebih dikasih exposure yang banyak mungkin betul, ya. itu dia. Betul, Biar bisa jadi. lebih terbiasa juga. Setuju. Oke. Nah,
ada nggak sih Kak alasan yang khusus lebih spesifik lagi? Kenapa sampai akhirnya mau memilih dari visi misi itu? Maaf ya, visi misi itu Ya, nggak kenapa? Oke. Mulai dari siapa? Siapa dulu nih Kak Iki? Boleh. Boleh Sweet? Oh, Sweet dulu. Gambreng. Sweet dulu. Sekali Serius aja. tadi bener loh. Bener Boleh loh. aja kita ya. ikutan. Oke. Bener. Aja ya. Tapi jujur aku kadang lupa gitu loh. Gak Mau apa-apa. Sweet apa? Sweet Jepang? Gunting kertas batu aja. Gunting kertas Oh, batu gunting. ya guys ya. Oke. Ayo 1, 2, 3. 3. Ih. Itu sama. Emang di otak udah sama gitu ya. Sinkron ya. Tapi ujung-ujungnya perempuan menang lagi. Oh iya. Iya. Harus. Tadinya- Kalau yang menang biasanya dulu. Wah. Kok gitu? Biasanya gitu. Aneh kan? banget ya Di mana-mana yang kalah. Iya. Tapi kan hak privilege yang menang yang duluan. Lah, yang menang yang menentukan dong. Dia Oh, duluan iya, lah. betul. Oh ya, aku jurinya. Aku jurinya. Ayo. Tang ting tung. Ayo, yang mana? Oh. Kok Kak Iki? Ini dong. Maksudnya Kak Iki. Jadi gimana? Aku duluan. Boleh. Oke, Kak aku Iki ya, duluan. berarti ya. Jadi tadi alasan spesifik kenapa aku memilih visi misi itu ya. Bener kan? Betul. Oke. Jadi sebenarnya masih sama atau berkaitan dengan yang aku bilang tadi. Aku mencari apa yang kira-kira dibutuhkan oleh ilmu komunikasi. Karena seperti yang dibilang Kak Linda tadi, aku tuh banyak banget ngeliat anak ilmu komunikasi tapi bakatnya tuh terpendam gitu. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi itu menurut aku ya, karena tidak ada wadah yang bisa memfasilitasi mereka kayak gitu. Nah, jadi dari sana kita kembangkan beberapa program yang nanti mungkin kita bakal bahas juga, yang sekiranya bisa membuat anak-anak ilmu komunikasi Unsika tuh jadi lebih berdaya kayak gitu. Oh, oke. Iya. Latar belakangnya dari melihat lingkungan. Iya, ya? aku pokoknya lihat dari sekitar dulu gitu. Berarti banyak ya Kak di lingkungan Unsika yang Benar. masih takut untuk keluar. Iya. Betul. Ngasah bakat Untuk mereka. explore tuh takut Iya. gitu. Keluar dari zona nyaman tuh kayak Iya. Susah banget Susah. tapi. Benar. Iya sih. Oke. boleh silakan. Dari aku ya. Iya. Kalau dari aku sendiri tuh alasan milih visi atau misi tersebut tuh sama sebenarnya. Kita melihat dari lingkungan, nggak usah yang luas-luas lah, dari lingkup ilmu komunikasi dulu nih. Jadi selama berjalannya 4 semester ini kelihatan nih, sebenarnya ada teman-teman aku juga beberapa yang sebenarnya punya potensi gitu. Tapi di beberapa kegiatan atau kesempatan tuh mereka nggak mau ngambil kesempatan itu gitu. Benar. Jadinya orang yang maju itu lagi. Iya. Ya, banyak banget itu teman aku juga. Iya Jadi kan, teman-teman sama aku kan. juga stagnan terus gitu kan. Relatable. Jadi yang pertama karena itu alasan aku tuh, karena emang ya banyaknya teman-teman dari komunikasi juga yang masih stagnan, dia punya potensi tapi nggak mau dikeluarkan. Iya, gitu kan. benar. Oke. Takut mencoba juga salah satu alasan sih. Iya nggak sih? Betul. Pasti ada lah yang kayak nyoba Pengen kayak, nyoba tapi Iya. takut gagal. Iya, bener, Takut bener salah banget. gitu-gitu Itu kan. juga sih yang jadi faktor gitu. Nah, karena kakak udah mikir ke faktor situ, gimana sih strategi kakak berdua nih mewujudin biar bisa mahasiswa dan commerce di rumah tuh kayak Betul. bisa nih Betul, setelah denger betul. dari pendapat kakak berdua. Oke. Males dulu. Apakah sweet lagi? Nggak usah. Kita sweet lagi sweet dulu nih, saya sweet ya. Lama-lama Iya, kita kita berempat. main ini. Tutorial sweet ya. dari aku dulu dah. Ya. coba. Boleh. Dulu ya. Boleh. Jadi kalau dari aku sendiri tuh strategi yang mungkin udah kepikiran atau yang mungkin udah disiapkan gitu. Jadi kita kan di lingkup prodi kita sendiri tuh banyak ya acara-acara atau kegiatan, program kerja itu juga ya. Oh Nah, iya. jadi di setiap, kalau commerce tahu mungkin atau yang belum tahu ini ya, di setiap program kerja itu tuh sebenarnya panitia tuh membutuhkan talent atau orang-orang yang mau membantu atau mengisi kekosongan posisi gitu loh. Aku ambil contoh beberapa tahun ke belakang di semester 2 itu MC. MC itu kadang tuh panitia tuh nyari dari luar. Jadi jadi begitu lihat. Padahal Di Ikom juga bisa Ikom diberdayakan bisa. kan Bisa. kayak gitu. Padahal lebih kita milih pun luar. Iya. kita pun Makanya- ilmu komunikasi Iya. gitu ya. Makanya dipilihlah nyari nih strategi aku tuh kayak anak-anak ilmu komunikasi yang berpotensi, mungkin dari anak kelasnya yang udah kelihatan gitu kan, yang sering ikut-ikut kegiatan. Ini teman aku ada potensi buat jadi ini, gimana kalau kita ajak gabung gitu kan. Minimal sebagai ya anggota dulu lah, ikut-ikutan, namanya masa adaptasi kan ya. Betul. Lama-lama juga pasti bakal terbiasa, terus kelihatan nanti dia tuh ahlinya atau skillnya itu di bidang apa gitu. Nah, oke, dari situlah nanti sama teman-teman Himakom sendiri nanti bakal kita bantu gimana caranya memaksimalkan potensi teman-teman tersebut gitu. Berarti biar lebih keasah lagi ya Betul. kan anak-anak komunikasi sendiri. Kalau untuk
Untuk Kak Iki sendiri gimana? Kalau aku, kita mungkin balik lagi ke visi misi yang sempat aku sebutin tadi kan. Nah, aku sempat bilang bahwa aku tuh pengen menjadi pribadi yang inspiratif untuk anak-anak ilmu komunikasi Unsika. Nah, di mana menjadi pribadi yang inspiratif itu pasti harus ada hal yang kita lakukan gitu kan, yang berbeda dari orang lain misalnya kayak gitu. Nah, apa yang aku lakukan saat ini, aku juga aktif jadi content creator di niche beauty dan lifestyle, di mana aku menerapkan atau aku mengimplementasikan apa yang aku pelajari di Ikom Unsika, misalnya public speaking, copywriting, dan juga kayak cara menaikkan engagement yang signifikan tuh kayak gimana. Nah, itu untuk menjadi pribadi yang inspiratif gitu ya. Kemudian untuk memberdayakan anak-anak ilmu komunikasi Unsika sendiri, aku tuh pengen me-reach out Himakom ya untuk memberdayakan anak-anak atau bibit-bibit unggul yang ada gitu loh. Jadi misalnya nih si A, si B, dan si C itu punya bakat public speaking yang sangat keren lah ibaratnya, kayak udah kelihatan gitu. Kalau kita kan presentasi di kelas tuh bisa kelihatan kan anak-anak yang kayak Betul. ini jago banget ngomongnya nih. Kalau misalnya dilatih Ada tuh juga yang baca doang. nah itu ada juga kan, tapi berbeda kan, kayak kelihatan tuh kayak oh dia gesturnya oke gitu, mimik mukanya bagus kayak gitu. Nah, anak-anak tersebut itu tuh harus dilatih sedini mungkin, misalnya dari maba. Nah, dari situ sebenarnya aku pengen reach out Himakom untuk membuat komunitas atau kayak naungan yang memfasilitasi mereka sehingga misalnya mereka jago public speaking jadi bisa maju ke ajang debat nasional. Wow. Kayak gitu. Iya kan? Iya. Kepikiran gak sih kayak kita tuh belum ada gitu yang kayak benar-benar maju ke nasional atau internasional banget gitu kan. Betul. Aku tuh pengen pengen bikin pelopor lah gitu istilahnya. Kayak gitu. Padahal kita udah punya potensi, kenapa nggak Bener, dikembangin lagi? bener. Iya, dan Badannya juga belum ada. iya bener dan Berarti strategi kakak sekarang ini mau nge-reach out Himakom, Iya, berusaha iya. untuk menaungi Iya, yang betul. pada bisa itu. Nah jadi untuk itu kan misalnya udah terbentuk nih komunitas misalnya ya. Amin. Amin ya, Iya, amin. Kita amin. berusaha untuk merealisasikan hal tersebut. Nah, mentornya itu bisa dari pengurus Himakom bisa, terus juga dari mentor luar juga bisa, atau dari dosen atau dari alumni juga bisa, kayak gitu. Nah, dari sana kita juga bisa mendapatkan citra yang baik di masyarakat karena kayak oh ini Unsika lo udah masuk nasional loh, internasional loh, kayak gitu. Nah, dari sana kita tahu bahwa namanya adik-adik kelas itu nggak pasti ya, sebenarnya kemungkinan besar akan ngikut jalan kakaknya. Betul. Iya kan? Jadi kalau udah ada pelopor, udah ada yang mempelopori kayak gitu, tuh pasti akan ngikut tuh, jalannya akan ada aja kayak gitu. Jadi ya pelopor itu penting kayak Dan gitu. mereka juga bisa lebih berani karena udah ada Udah ada role gambarannya. modelnya. Bener itu yang penting sih. Dan juga relasi juga itu penting Iya, banget. relasi. Bener kan? Iya, jadi intinya cari dulu bibit-bibitnya. Benar. Kemudian dibuatkan wadah untuk mengembangkan Dibuatkan wadah skillnya. dulu, iya. Kok kayak bikin kue? Aduh. Iya juga ya. Bibit, wadah, kembang. Iya. Iya, kembang. Benar-benar. Iya. Masih pengembang ya. Betul. Iya, gitu. Dan yang paling penting kita harus buat jalannya dulu ya. Benar. Betul. Jalan. Karena ibaratkan seperti jalanan, kita tuh harus apa namanya itu, ini kayak gini-gini apa namanya? Dibabat Ngebabat- habis iya, dulu, dibabat itu. habis. Iya, rintangannya. Betul, Iya kan? betul. Kita buka lahan baru dulu. Iya, Betul. benar. Nah, dengan Miss dan Mrs. Ikom sebagai pelopor. Iya, diharapkan ya. Amin, amin. Kita berharap. Amin. Semoga sukses ya kak. Amin. Aku doain banget karena itu bagus banget sih untuk Unsika yang Perkembangan lebih ya. cerah. Betul. Bener. Karena kan sebenarnya tidak niat membandingkan, cuman kalau Kak Linda dan Kak Fania tahu di universitas lain itu mereka sangat-sangat potensial gitu untuk ikut ajang-ajang nasional, kemudian konferensi dan lain-lain. Tapi dari kita sendiri tuh belum terlalu kelihatan gitu. Belum terlalu banyak. Iya, ya, belum terlalu banyak. Walaupun kita universitas baru, tapi kalau dipikir-pikir lagi, apakah dengan baru menjadi negeri itu menjadi alasan? Enggak kan? Jadi, iya dengan potensi yang kita punya, aku yakin kita bisa maksimalin sih untuk perkembangan Unsika ke depannya gitu. Ikom Unsika ke depannya. Betul. Karena slogannya kalau bukan kita Siapa lagi? Kompak banget ya. Chemistry jargon amat seribu ya. umat ya. Iya, iya. Bukan dari Kak Koli sama Kak Iki juga udah nyebar ke kita Kita Bagus kita ya. berempat. Yeay. Beradaptasi ya, benar. Oke, nah dari tadi kita udah ngobrolin visi misi ya panjang Iya. lebar, mulai dari kenapa Panjang terbentuk, terus juga motivasi kenapa sih mau join Mrs. iya, dan Miss benar, Ikom. benar. Nah sekarang kita lanjut ke next topik, yaitu tentang Apa tuh kira-kira? pidato.
Pidato. Oh iya, benar. 3 menit ya waktunya ya. Kayaknya kalau dikasih timer Kak. Enggak juga sih, mungkin ada timer, cuman kalau terlewat atau kurang sedikit tuh ya diperbolehkan gitu. Karena kita digabung sama visi misi, Lin. Iya, jadi 5 menit itu untuk pidato dan ya, visi misi sekaligus ya. 3+2 sih ya. Iya, jadi 5 menit gitu, bisa disesuaikan. Boleh nggak dikasih tahu visi misinya? Kok visi misi lagi? Belum bisa buat visi misi. Ini kayaknya Linda belum kenyang nih. Belum kenyang, harus di ini lagi. Kayaknya nanti aku ngechat Kak Kolis lagi, Kak, tadi visi misinya apa aja? Bisa. Kajian nanti jadinya. Iya. Boleh. Boleh. Maksud aku tadi pidato ya. Mas, maaf. Tadi udah dari Kak Iki, sekarang Kak Kolis. Boleh. Pidatonya apa tadi? Kalau pidato aku sendiri sebenarnya kan jadi kasih 3 menit itu ya. Iya, 3 menit. 1 menit biasalah kita bagiin udah jadi salam pembuka aja itu kan 1 menit. Nah, di 2 menit sisanya itu baru isi pidatonya. Seperti yang udah aku pidatoin kemarin itu. Jadi komunikasi itu kan adalah kunci sebuah hubungan yang baik, pemahaman yang mendalam, dan juga agar menciptakan dunia yang lebih baik lagi gitu. Nah, itu aku ngambil kutipan dari seorang novelis terkenal gitu kan. Bolang Kak. Jadi cadel gitu. jadi ada tuh novelis terkenal tuh asal Irlandia kalau aku inget ya. Itu namanya George Bernard Shaw. Jadi beliau ini mengatakan masalah terbesar kita dalam berkomunikasi itu adalah kita mendengarkan tuh untuk membalas ucapan orang gitu. Bukan untuk memahami ucapannya gitu. Wah. Kebayang gak sih? Kebayang. Jadi kalau kita dengar dari kutipan itu kan kadang kita kalau dalam percakapan tuh kita seringkali terjebak, kita cuma dengerin gitu kan, tanpa benar-benar memahami apa yang disampaikan itu kan. Yang penting bales aja gitu kan. Yang penting ngasih respon. Iya benar. Padahal kan sebuah komunikasi yang efektif tuh nggak cuma ngelibatkan kata-kata yang keluar dari mulut kita gitu. Tapi saling memahami. Betul, komunikasi yang efektif tuh ya kita perlu pendengaran yang mendalam. Terus gimana kita memahami perspektif orang lain, orang yang ngomong tersebut kan. Sehingga dari kedua hal tersebut kita bisa menciptakan respon yang tepat gitu untuk membalas perkataan orang tersebut itu. Cakep banget ya. Iya, berarti ternyata sangat filosofis ya dari pidato doang tuh. Mengutip dari siapa tadi Kak? Irlandia. Namanya Kak? Namanya bukan Irlandia namanya. Iya, dari Irlandia. Namanya tuh tadi George Bernard Shaw. Jadi dia tuh novelis, politikus. Oh banyak ya perannya. Orang zaman dulu tuh, hektiknya. Luar biasa. Lebih kayaknya. Lebih ya. Sama kayak Kak Kolis. Waduh. Calon. Ya akan sibuk. Iya benar. Kalau untuk Kak Iki sendiri gimana Kak? Untuk pidato yang aku bahas kemarin itu tuh nggak jauh-jauh dari public speaking lagi gitu ya. Jadi di pidato kemarin aku sempat bahas bahwa kalian tahu nggak sih ternyata menurut penelitian ada 74% orang di dunia yang menderita glossophobia atau ketakutan berbicara di depan umum. Dan menurut aku 74% di dunia itu tuh bukan angka yang kecil loh. Betul. Gitu. Dari sana aku mikir juga kan ternyata hal ini relevan gitu untuk anak-anak ilmu komunikasi Unsika, di mana kita mau dimanapun kapanpun itu dituntut untuk public speaking gitu. Even kita tiap hari tuh kayaknya matkul presentasi mulu gitu ya. Iya nggak sih? Fakta itu fakta. Iya nggak sih? Fakta banget komersial. Presentasi, bener. Dari situ kayak public speaking tuh penting banget dan it's relatable. Jadi aku ambil tema itu kayak gitu. Berarti masih ada hubungannya juga sama ilmu komunikasi. Iya, lagi-lagi ya kita harus mengaitkan semuanya menjadi satu gitu. Kayaknya Kak Iki nih sangat-sangat love banget sama PR. PR iya. Speaking. Visi misinya menyangkut PR. Iya, bener banget. Pidatonya juga PR. Berarti passion Kakak bener-bener PR. PR iya, penyiaran PR, broadcasting gitu-gitu. PR. Aku pengen ini deh, mau tipsnya deh. Aduh. Iya. Tips apa nih? Tips apa dulu nih? Satu, gimana Kakak lebih pede? Oke, pede. Ini berani ini ya? Aku dari nanya aku sendiri. Pede ya? Iya. Oke. Untuk pede itu kamu harus sadar bahwa percaya aja pada diri kamu. Jadi gini loh. Jangan menganggap orang-orang, misalnya pede ini dalam konteks berbicara di depan umum ya, public speaking kan yang aku bahas. Jangan menganggap orang-orang yang ada di sekitar ini yang lagi nontonin kamu nih ngejudge kamu. Jadi banyak orang
itu jadi nggak percaya diri karena mereka takut dijudge, takut salah. Itu ketakutan terbesar orang-orang yang glossophobia gitu atau takut gitu public speakingnya. Even aku sekarang tuh masih belajar juga gitu ya, masih banyak belajar. Dan tips selanjutnya mungkin apa ya, ada yang mau nambahin? Olis juga dia jago public speaking sebenarnya. Dia tuh malu aja iya kan. Kalau dari aku sendiri ya mungkin emang tidak sebanyak ilmunya dari Kak Iki lah. Aduh, saja deh. Tapi emang betul apa yang dikatakan sama Kak Iki, kuncinya adalah kalau kita sedang berpidato atau kita sedang berbicara di depan banyak orang, itu kita jangan merasa orang-orang yang nonton kita itu menjudge kita atau menilai buruk gitu kan sama kita. Jadi kita fokus aja sama apa yang mau kita bawain, garis besar apa yang mau kita bawain. Terus juga anggap aja kayak orang-orang yang menonton itu, kalian paham gak sih kalau kita lewat di depan banyak orang itu kita cuma orang paling ngeliatin cuma 3-5 detik doang gitu kan. Habis itu udah semuanya seperti biasa lagi gitu. Jadi ada anggapan kayak orang ngeliatin kita karena mereka punya mata gitu. Iya kan? Iya. Jadi nggak usah aneh, nggak usah ngapain sih orang kok ngeliatin aku gitu kan. Udah biasa aja lah. Terus kuncinya juga satu sih, dibawa santai aja. Iya. Aku pengen menambahin satu lagi, boleh ya? Boleh. Jadi menurut aku salah satu faktor penyebab kita nggak percaya diri itu adalah kita tidak mengfulfilling atau mengisi diri kita dengan hal yang ingin kita ajukan gitu. Misalnya kamu mau tampil depan umum nih, berbicara gitu ya, nyampein pidato dengan tema yang besar gitu, satu topik yang besar. Otomatis kamu dituntut untuk baca dulu nih apa materinya. Pokoknya pahami materi yang pengen kamu bawain. Terus juga yang kedua, kamu harus latihan terus-menerus kayak gitu. Udah sih itu aja. Jadi kayak harus latihan terus-menerus, itu kunci gitu. Latihan ya. Berarti intinya harus tahu harus apa dulu. Iya, gitu benar. Karena nggak ada yang bisa ngeyakinin diri kamu sendiri selain diri kamu gitu. Iya kan? Nyata sih. Iya, benar gitu aja sih. Wah, berarti baik Kak Iki sama Kak Koli sendiri itu tipsnya intinya adalah jangan takut dijudge ya, Komers. Benar banget. Betul, catat Komers, jangan takut dijudge. Catat. Dan satu lagi apa tadi Kak Iki? Satu lagi harus latihan terus-menerus. Betul. Dan pahami apa yang mau Pengen dibawakan. disampaikan. Kuasai materi yang bakal dibawa gitu. Betul, itu poin paling penting sih. Iya, karena aku juga berpikiran sama. Iya Kalau kan? orang ngelihat di depan ya karena mereka punya mata. Iya, enggak karena kalian spesial itu loh gitu. ya. Benar. Iya sih, iya. Iya, Jadi iya. wajar-wajar aja orang ngeliatin gitu kan. Karena mereka punya mata. Itu mindsetnya sih. Iya. Oke. Kak, lanjut bahas yang tadi nggak sih, Kak? Yang mana? Yang mengenai internal dan eksternal yang ternyata berbeda nih. Oh iya, Iya, benar iya. banget. Tadi ada aku sedikit nanya, ada gangguan gak sih? Oh iya, mengenai Awal ya. Benar. Masih inget aja lagi. Iya. Kirain enggak bakal di-mention gitu loh. Tadi Kak Koli sudah pokoknya kita kupas tuntas. Oh iya. Kupas Berarti harus tuntas. dibahas banget Tolong nih. diputar ulang ya. Itu penting ya. Betul. Nanti Malah aku iya yang benar nyuruh ngupas editor ya. editor Tolong ya, boleh. diputar ulang. Iya benar. Kupas tuntas tadi udah aku highlight soalnya. Mohon kerjasamanya gitu. Boleh dari Kak Iki dulu. Kak Iki tadi apa eksternal ya, Kak? Olis, Iya, kalau Olis eksternal ya. Tadi paling semangat tadi ya. Iya, betul. Apa tuh? Apakah ada nggak usah deh, langsung bahas aja, Mbak. Apa ya? Jadi kalau dari gue sendiri kayak gangguan sebenarnya nggak bisa dibilang gangguan juga ya. Kayak lebih dorongan jatuhnya. Tapi kadang ada yang dorongan yang sedikit mengganggu, tapi banyaknya emang yang positif. Oh gitu. Jadi kayak bentuk Skill dong. Dorongan apakah sengaja dijorokin? Waduh. jangan nanti nggak bisa nyetir motor lagi. Oke. Agak naik motor semua ya. Kan Tadi kita- ojol. kan kita ojol. Oh, Kaki juga. Iya, aku juga download. Biasa udah Kawasaki kan. Alhamdulillah. Sama dong kita. Ojol, kita kan lagi bahas eksternal. Eksternal ya tadi Ya ya. ampun. Oke, lanjut. Jadi kalau dari aku sendiri tuh gangguan eksternalnya itu sebenarnya tadi yang udah aku mention sebelumnya juga kan, lebih ke sifatnya dorongan gitu. Jadi dari anak-anak kelas itu kalau milih anak-anak kelas aku ya 4C. Jadi kalau milih kandidat itu tuh kita demokrasi banget lah. Jadi sistem vote. Jadi suara semua orang tuh harus ada. ya. Iya. Jadi Semua harus berkontribusi ya. Jadi nggak bisa cuma KM-nya, Nggak bisa. bendahara atau sekretaris nggak bisa. Kita dari kayak awal maba banget, pemilihan KM spin gitu ya. Iya. Pemilihan ini spin semuanya. Kelompok spin semuanya kayak gitu. Iya nggak Jadi sih? betul kayak gitu Kak Iki. Jadi karena sistem vote itulah udah bisa nebak nih aku kan. Ini kayaknya
aku bakal kepilih nih kan. Udahlah pasrah aja gitu kan, mau gimana gitu. Iya benar, karena dari sebelum di Snat pun Kak Holis ya terutama dia udah Lis ayo Lis ikut Lis Iya gitu. itu bener tuh. Ada Jadi, dorongan sendiri anak gitu. kelas udah pada ngedorong gitu kan. Iya, Jadi benar. karena udah kepilih, karena udah ketebak gitu kan bakal kepilih, ya udah. Jadi aku fokusin bukan ke kenapa sih harus aku yang kepilih gitu kan. Jadi fokus aja Gimana gimana caranya? ya nanti aku bawain Iya, gitu kan pas di benar. acara gitu. Itu Setuju. aja sih. Sama. Berarti mah udah siap dari diri kakak juga udah siap kakak. Karena dari backgroundnya juga nggak sih Iya. kayak Kak Kolis Udah banyak betul. pengalaman cocok banget. dan semua bisa melihat kak. Lihat Kalau- apa? Kalau Kak Holis tuh cocok. Oh iya benar setuju. Cocok apa nih? Jadi ya Mr. Iko tentunya. Mau nggak bisa pakai slayer ya? Iya lucu banget ya. Bisa. Ya berarti awalnya yang tadinya kayak sebel, Iya. tapi lama-lama kayak ya udah deh, Lama ayo ya, gitu. Karena udah demokrasi kelas ya. Benar, nggak bisa nolak kan kalau kayak Iya. Jadi intinya udahlah yang udah lalu, yang vote-nya udah menang, udahlah nggak usah dipikirin. Kita fokus apa yang terjadi hari itu sama kedepannya. Oke, berarti sudah legowo Legowo. sama Iya. kelasnya. Itu dia, legowo. Tapi yang perlu diperhatikan walaupun kita di voting nih, menang votingan, kita nggak semerta-merta maju karena di voting doang gitu loh. Kita emang udah ada niatan juga gitu. Oke, tapi semakin bulat karena didukung sama teman-teman kelas, Iya, betul? benar kayak gitu. Benar. Oke. Karena klaster solid. Iya. Dapat menang kemarin. Congratulations. Iya. Double ya menangnya. Pace. Congrats. Pace. Promosi kelas nih. Iya. Mention Masih. Aku juga nih mau nih. Apa? Jangan deh, yang lain mantar aja. Kalau untuk Kak Iki nih, internal tuh apa sih Kak? Internal. Sebenarnya aku nggak terlalu banyak sih, lebih ke fokus apa ya, pada saat tampil itu kan pasti ada nervous. Terus juga walaupun aku bilang percaya diri ini tipsnya kayak gini, tapi dalam prakteknya memang tidak semudah Ya, itu. tidak Iya kan? semudah Benar, diomongin benar ya. banget, benar. Ngomong dong tuh Betul sih. gampang Kak. Iya, Iya, tapi bener jam banget. terbang itu kan yang membuktikan, iya kan? Iya. Betul. Jadi lebih ke nervous, terus juga aku ada sedikit ketakutan, ini jujuran aja ya, ada sedikit ketakutan kayak, gimana ya kalau misalnya aku ngecewain teman-teman kelas aku gitu, padahal udah dipercayain sampai di voting dan menang gitu, masa sih ngecewain kayak gitu-gitu. Tapi balik lagi sebenarnya itu faktor yang nggak bisa kita kendalikan kan, mau menang mau enggak, yang penting udah usaha. Jadi ya aku mencoba gimana mengontrol emosi aku, terus juga mengontrol gimana caranya aku tetap bisa tampil gitu, walaupun ya ada banyak suara-suara berisik ya di kepala gitu ya. Benar-benar. Iya sih. Intinya do your best aja nggak sih? Benar. Do your best. Iya, oke. Terakhir apa, Van? Oh, udah terakhir. Gak Gak kerasa berasa ya? Gak kerasa ya kita Sumpah, ya udah dari tadi terakhir. udah berbincang-bincang. Iya. Masa udah di terakhir aja sih Iya, Kak, nggak tapi kerasa. sebelum closingan nih Commerce, Ya. kayaknya nggak afdol nggak sih kalau Mrs. dan Mr. Ikom kita ini nggak ngasih kesan pesan untuk Commerce dan untuk kita bener semua. banget, Vin, bener banget. Boleh dong Kak, Kesan-pesan. kasih kesan pesannya, betul. Dari siapa dulu nih? Dari Gambreng. Beneran mau perempat gambreng? dong kalau Terlalu semangat. terlalu semangat. Aduh, untung gak pecah ya. Aman. Oke, mau yang mana? boleh. Pilih dong podcaster, mau yang mana dulu dong? Yang mana Kak Ayo, kita? ayo Capcip voting apa kelas C, gimana nih? voting, Iya. voting kelas C, voting di sini. Demokrasi. Iya. Ada nongol ya itunya ya. Iya, Kak bener. Iki, di spin dulu, di spin. Aduh. Iya lagi. Pilih ya. Aduh. Boleh, boleh dari Benar-benar. Kak Kolis dulu. Oke. Dari aku sih ya kesan-pesan ya. Dari aku sendiri tuh alhamdulillah ucapin banyak-banyak bersyukurnya juga kan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Karena udah dikasih amanah, karena udah dikasih kepercayaan kan buat menjalankan tugas juga. Juga terima kasih kepada teman-teman Commerce juga yang udah mungkin dukung atau voting itu di link vote itu kan. Aku ucapin terima kasih sebanyak-banyaknya itu juga. Dan yang pastinya sih aku bakal tetap jadi diri sendirilah. Kayak biasa aja udah. Yang penting intinya kuncinya kalau kita mendapatkan posisi, kita mendapatkan jabatan itu, kita jangan lupa sama tanah tempat kita berpijak dan juga jangan sampai jumawa ya. Jangan angkuh dan jangan menyombongkan diri. Jumawa apa? Angkuh dan menyombongkan diri. Widih. Kosakata baru nih, catat. Not ya. Terapkan ilmu padi abangku. Menyala bagus. Menyala baku. Ilmu padi. Bukan menunduk. Kak Iki gimana? Iya. Pesan-pesan ya? Betul. Ya aku pengen ngucapin aja terima kasih ke teman-teman, terutama
Ikom C ya, 4C Betul. telah mensupport aku dan juga Holis untuk maju ke ajang di Senat Mrs. Ikom. Terus juga aku pengen ngucapin terima kasih ke especially mama aku ya. Aku nggak tahu mama aku, harusnya mama aku nonton sih. Mama aku bener-bener kayak mendukung, adek ayo semangat ya. Waktu malam, aku ingat ini cerita ya beneran ya. Boleh. Oke. Malam ketika aku bikin visi misi tuh aku sampai begadang gitu kan. Terus mama aku kayak VN bilang kayak adek bismillah gitu, bismillah kita makan doa Allah gitu. Ayo adek bisa ya, semangat ya, adek doain mama doain adek gitu. Kayak aku pengen ngucapin terima kasih aja sih ke mama aku yang senantiasa mendukung sampai kayak waktu aku dinobatkan gitu ya jadi Mrs. Ikom. Pertama aku kabarin tuh mama aku gitu kayak mama gitu, makasih telah menjadi alasan adek menang Mrs. Ikom. Jadi Iya bener. Kayaknya aku harus pulang deh sekarang. Aku mau tahan. Belum selesai Kak. Oh iya, Oke, udah selesai ya. Nanti kita sekalian buka puasa baru. Iya, boleh gitu ya. betul. Bukber bareng gitu. Iya. Langsung mau Bener. berbareng mama. Ini Iya, tunggu azan ya. iya tunggu azan teman-teman. karena bentar lagi azan ya. Iya, betul. Ya gitu. Itu sih yang jadi alasan terbesar lah gitu. Berarti family number one ya Kak. Benar, number one. Benar. Keren. Iya. Jadi sebelum kita benar-benar close dan berpisah nih Iya. ya, untuk kakak-kakak dan commerce, sekali lagi aku mau ngucapin selamat Iya. dan terima Yeay. kasih Welcome. untuk Kak Kiki sama Kak Koli sudah menyempatkan hadir Iya. di Comcast ini di tengah kepadatan tugas. Benar. Bener sumpah. Kayak beneran banyak banget gak sih kayak tugas berdatangan, deadline-nya dekat-dekat gitu kan. Betul. Belum kegiatan-kegiatan lain luar akademik gitu ya. Puasa ini jadi nggak bisa libur lah. Ya benar. libur di rumah sih, commerce Oh, itu iya. kayak Agak kepikiran. Iya. Aja Ada tugasnya ya. Gak bisa selesai ya, tenang ya. Bener banget. Benar, setuju. Semoga apa yang tadi udah disampaikan Iya. bisa diresapi oleh para commerce. Amin. Amin. Juga tadi strateginya dapat sat langsung goals. terwujud Iya. semua ya Kak. Benar. Doain ya commerce ya. Amin. Dipermudah jalannya ke depan. Ya, amin. Amin. Oke, commerce. Mungkin dari commerce ada yang mau silaturahmi ke IG Kak Kiki? Oh iya Atau boleh Kak Alis? Boleh banget. Boleh. Boleh ya. IG aku di @rizkidwimardiani ya teman-teman ya. Nanti aku follow back kalau follow kok. Iya benar. Sangat amat friendly Iya. ya. Itu rame itu kalau masalah apa? Apa? Tips beauty Oh and iya benar. skincare ya. Bener Iya. banget, teman-teman nanya skincare Kak Kiki. Boleh. Iya. Boleh konsultasi gitu ya istilahnya. Betul. Kalau akun aku sendiri mah ya udah, gimana sih cowok namanya juga kayak slow respon. Aduh. Agak slow respon. Iya, boleh. Apa tuh IG-nya tuh, Kak? Apa? Oh iya, nggak IG-nya ya. di-spill. Kolis HDT. Weh. Jadi HDT itu Hidayatullah. Oh. Oke. Boleh nanti ada linknya di bawah Betul. sini. Tap, Ini tap, beneran tap, dikasih tap. nggak ya? Swipe up. Oh enggak ya? Oh enggak. Oke. Boleh kalau aku IG-nya Aprilina NR enggak ya? Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bercanda. Aduh, nggak apa-apa. Nanti kalau tiba-tiba bisa tembus 100.000. Nah, siapa tahu kan FYP ntar. Ayo. Sayang Kak kalau nanti nggak famous gimana Kak? Waduh. Belum siap terkenal soalnya. Oke, Commerce, terima kasih yang udah mendengarkan dari awal sampai akhir. Mari kita berjumpa di episode berikutnya. Aku Linda. Dan aku Fania. See you on the next episode. Bye Bye, bye, Commerce. Commerce.